والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Puji syukur yang tak terhingga kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu, dan tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas izinnya dan kuasanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga dengan kita bersolat kepada beliau Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita. Allah mendekatkan kita kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun sampai di akhirat, dan kita dikabulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini, Lailatul Jum'ah, di malam yang sangat mulia, malam yang diidam-idamkan oleh para aulia as-salihun, di mana mereka memperbanyak di malam-malam yang seperti ini dengan mereka memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiada ibadah yang sangat dianjurkan dan paling afdal untuk dilakukan oleh umat Nabi Muhammad kecuali mereka memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali dari para aulia wassalihin, mereka di malam Jumat ini mereka mengkhususkan dengan ibadah, khususnya dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, sampai-sampai mereka tidak jarang di malam Jumat ini mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga itu juga diberikan, Allah izinkan kepada kita semuanya dengan keberkahan malam yang mulia ini, untuk kita semuanya bisa bertatap muka, bisa bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dikatakan hak, benar, tidak boleh dikatakan itu suatu yang bohong. Siapa yang bermimpi Rasulullah dengan palsu, mengaku mimpi Nabi tapi dia bohong, maka itu suatu kedustaan yang besar. Dan siapa yang betul-betul bermimpi Nabi, maka itu adalah suatu anugerah yang besar, dan tidak boleh kita yang melihat, kita yang mendengar seseorang bermimpi tadi, kita mendustakannya. Siapa mendustakan itu berarti mendustakan apa yang Rasulullah SAW katakan. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat aku. Karena syaitan itu tidak sama sekali bisa bisa meniru diriku, tidak bisa. Ya, karena itu apapun alasannya, siapapun yang mengatakan mimpi Nabi, maka kita harus berhusnudzon. Kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang itu, karena Allah telah mengizinkan dia bertemu Rasulullah SAW. Adapun maksud dan tujuannya, biarlah dia yang mengatakan ataupun yang dia yang bermaksud antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita cermati adalah diri kita. Ketika ada orang bermimpi Rasulullah dan dia menyampaikan, bercerita, bukan kita ikut komentar akan mimpi itu, tapi hal itu sejatinya harus kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita bagaimana? Sudahkah kita mimpi Rasulullah? Sudah kita bertemu Rasulullah? Itu yang harus kita camkan pada diri kita sendiri. Sudah pantaskah diri kita dikatakan umat Nabi Muhammad, namun kita sampai saat ini belum bisa bertemu dengan Rasulullah, belum bermimpi Nabi Muhammad SAW. Moga-moga paling sedikitnya kita minta sama Allah, kita bisa bertemu sebelum kita
jemput ajal kita. Kita diwafatkan, semoga sudah kita bermimpi dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Sebagai bentuk kita bertawasul dengan Nabi, marilah kita mendekatkan diri melalui syariat atau ilmu yang Allah wariskan, yang Rasulullah wariskan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan berkah dari kita mempelajari kitab yang dikalang oleh seorang wali, seorang kekasih Allah, Syekh Muhammad bin Ali al-Manfi, semoga kita mendapatkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Maka di sini masih kita membahas tentang tawassul. Karena aspek tawassul sangat besar dan luas sekali. Ya, oleh karena itu bentuk tawassul ini adalah pemahaman yang harus betul-betul kita pahami dengan jelas. Bukan hanya sebatas tawassul itu kita meminta kepada Nabi saja, tapi bentuk dari tawassul itu apa sebenarnya? Ya, bentuknya apa saja, macamnya apa saja. Maka ini harus kita ketahui. Maka di sini Abu Yusuf Muhammad bin Al-Mali melanjutkan tentang pemahaman tawassul. Di samping kemarin sudah kita tahu tawassul itu, tawassul kepada Rasulullah khususnya, itu sudah terjadi sebelum Rasulullah diciptakan, ataupun ketika Rasulullah belum dilahirkan, atau ketika Rasulullah sudah dilahirkan. Itu sudah kemarin kita bahas semuanya. Namun yang sekarang ini, bagaimana tawassul kita kepada Rasulullah nanti di hari kiamat? Apakah terjadi atau tidak? Kalau terjadi seperti apa dan bagaimana? Maka di sini Abu Yusuf Muhammad bin Al-Maliki beliau membahasnya. At-tawassul bi sallallahu fi arasat yaumil qiyamah. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Jadi ada nantinya setiap dari manusia, kita di hari kiamat itu sangat butuh namanya pertolongan. Kepada siapa kita meminta tolong? Otomatis kepada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Apa yang dekat dengan kita di hari kiamat tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sangat-sangat jelas dan bahkan sahih. Amma tawassul bihi fi arasat yaumil qiyamah fala hajata li itala fi. Adapun bertawassul meminta tolong dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat, maka sungguh sangat tidak perlu untuk diperpanjang pembahasannya. Kenapa? Fa in ahadits syafa'ah, karena hadis-hadis yang bermakna syafaat, pertolongan dari Rasulullah itu sudah sampai. Hadis yang menceritakan tentang syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Rasulullah pada hari kiamat itu sudah sampai pada mablagh tawatur, derajat tawatur. Hadis yang derajatnya itu mutawatir. Mutawatir itu yang tidak mungkin hadis ini terbantahkan karena saking banyaknya yang meriwayatkan akan hadis ini. Ibarat kalau saya menyampaikan sesuatu yang benar itu 10 orang, yang mana nggak mungkin 10 orang ini dikatakan mereka berdusta, semuanya sepakat berdusta, nggak mungkin kan? Nah, itulah makna dari hadis mutawatir. Ini hadis tentang syafaat Nabi Muhammad. Rasulullah menolong umatnya di hari kiamat itu sudah pada derajat mutawatir. Wa kullu dzalika fihi nususus shalihah allati tufidu an ahlul mawqif idza tala 'alaihimul wuquf washtadda al-karabu istaghathu fi tafriji kurbatihim bil anbiya. Semua kalau kita teliti lagi tentang hadis-hadis nas-nas yang sharih, yang sudah jelas, yang dimana memberikan pemahaman, memberikan faedah bahwasannya orang-orang yang nantinya berada di padang mahsyar, ketika saking lamanya mereka itu berada di padang mahsyar, berhenti di padang mahsyar, dan sangat pelik keadaan waktu itu, sangat susah
di padang mahsyar itu semuanya merasakan namanya kepedihan, kesusahan, merintih. Sampai dikisahkan banyak sekali manusia ketika itu tenggelam dengan keringatnya sendiri, panasan, kehausan. Hampir satu orang dengan orang lain terhimpit, tidak ada celah untuk lari. Mundur gak bisa, maju tidak bisa. Semuanya berada di tempatnya masing-masing pada posisi yang sangat dahsyat ketika itu. Maka ketika itu apa yang mereka akan lakukan dalam keadaan yang sangat genting seperti itu? Ini diceritakan dalam hadis, istaghatsu, mereka meminta pertolongan, fitafriji kurbati bil anbiya, untuk terlepas dari kesulitan mereka, kepedihan mereka, kesulitan mereka. Mereka datang kepada para nabi. Lihat bagaimana pada saat seperti itu, secara logika kita, kenapa mereka gak langsung minta Allah? Mereka kenapa di saat itu mereka gak berdoa saja langsung kepada Allah? Kenapa kok marah? Mereka dikasih ilham, dikasih pemahaman, bahkan akan terjadi, karena ini hadisnya hadis sore yang nggak mungkin terbantahkan. Bisa kategori kita kufur kalau kita membantah hadis ini. Maka ceritanya mereka meminta tolong kepada para nabi. Apakah ini betul-betul kita pastikan, kita katakan pada mereka yang seperti itu, mereka ini kafir? Kok minta tolong sama nabi? Kok minta tolong sama makhluk? Pada saat itu tidak ada orang zat yang maha mampu kecuali Allah. Sudah jelas ini hari kiamat. Yang hanya hak adalah Allah. Kenapa mereka mintanya sama nabi? Ya. Maka dikisahkan dalam hadis itu, yastaghithuna bi Adam. Mereka datang ke Nabi Adam meminta tolong. Wahai Adam, kau adalah ambul anbiya, kau adalah bapaknya para nabi, kau adalah bapaknya umat manusia, tolonglah kami. Apa jawabnya Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Saya tak bisa mampu menolong kalian semuanya. Saya juga ada masalah, saya juga punya dosa. Cuma Ibrahim. Mereka akhirnya lanjut datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, juga jawabannya sama, nafsi, nafsi. Saya gak mampu. Cuma Nabi Musa. Kemudian datang kepada Nabi Musa. Cuma Nabi Isa. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Semuanya jawabannya sama. Yuhiluhum. Mereka semuanya ya menyodorkan mereka supaya mereka meminta tolong kepada Sayyidil Mursalin, tuannya para rasul, pemimpinnya para nabi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka mengarahkan para nabi-nabi sebelum Rasulullah, mengarahkan semuanya kepada Rasulullah. Mereka minta tolong kepada Rasulullah aja, Muhammad itu yang berhak dan bisa menolong kalian. Hatta idza staghatsu bihi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dalam hadis cerita ini hampir semuanya sama. Redaksinya hampir semuanya sama. Ketika mereka meminta tolong kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Nabi ketika mereka datang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad, saru'a ila ighathatihim wa as'afa talabatahum. Rasulullah sangat bercepat-cepat diri untuk segera menolong mereka. Bahkan as'afa talabatahum, segera mereka mengabulkan permintaan mereka. Gak menunda-nunda lagi. Wa qala analah. Dan apa yang diucapkan sama Nabi untuk menggembirakan, untuk menyenangkan orang-orang yang datang kepada Rasulullah di saat itu, analah, akulah yang memiliki pertolongan itu, akulah orang yang bisa membantu kalian. Akhirnya Rasulullah SAW cepat-cepat yakhiru sajidan, langsung beliau datang di bawah arsy-Nya Allah bersujud. Wala yazalu kadzalik, beliau minta izin sama Allah untuk bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Dan itu
Rasulullah sujudnya lama dan Rasulullah masih dalam keadaan sujud sampai gak lama Allah memanggil Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Irfa' rasak washfa' tushaffa. Apa yang dikatakan Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, wahai kekasihku, irfa' rasak, bangkitlah, angkat kepalamu. Sudah cukup, kau gak perlu sujud. Isfa', berilah pertolongan, berilah syafaat kepada orang yang membutuhkannya. Syafaat, karena semuanya engkau diberikan izin memberikan pertolongan dan memberikan syafaat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Inilah makna tawasul. Ini juga bentuk tawasul. Siapa yang tawasul? Orang-orang di padang mahsyar ketika itu meminta pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah langsung apa melalui Nabi Muhammad? Melalui Nabi Muhammad. Apakah ini langsung kita vonis mereka ini telah kufur, murtad? Kenapa gak langsung minta Allah? Apakah Allah gak mendengar? Mahasya wa ta'ala. Na'udzubillah min, dan gak mungkin kita akan berkata seperti itu. Fahada ijma'u minal anbiya wal mursalin wasairil mu'minin. Ini semua adalah cerita yang sudah kita dengarkan tadi semuanya. Ini semuanya adalah kesepakatan yang tidak mungkin terbantahkan. Dari siapa kesepakatan ini? Dari semua para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan rasul semuanya mengangkat tangannya. Mereka tidak mampu menolong. Mereka semuanya mengarahkan kepada Sayyidul Mursalin, itu Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga bukan hanya para nabi yang sepakat, semua orang mukmin di saat itu sepakat akan bahwasanya pertolongan itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wa takriru min rabbil alamin, dan itu harus poin yang kita harus pegang-pegang. Ini sudah ketetapan dari Allah. Allah yang menetapkan bahwasanya Allah ingin memberikan pemahaman bahwasanya pertolongan itu ingin Allah lewatkan kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita yakini kalau Allah langsung memberikan pertolongan, mampu tidak? Bisa tidak? Sangat bisa, sangat mampu. Gak butuh namanya perantara. Namun Allah ingin pertolongan itu melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang di saat itu datang kepada Rasulullah. Ya. Sehingga istighatsah inda syada'id bi akabil muqarrabin, poin yang harus kita akui, harus kita yakini bahwasanya pertolongan itu ada ketika tertimpa suatu kesulitan, tertimpa suatu kepedihan, itu ada pada orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Min a'zami mafatihil farad, dan itu merupakan kunci terbesar dari namanya kemudahan, namanya dibukanya kelapangan. Kalau kita ingin segala urusan kita itu cepat selesai, urusan kita dimudahkan, diberikan jalan keluar, maka hendaklah kita mencari pertolongan dari orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Ini hadis pemahamannya seperti itu. Kalau orang itu ahli hadis, bisa menganalisa hadis. Ini hadis bukan hanya memberikan kabar tentang hanya sebatas cerita yang mengabarkan tentang hari kiamat saja. Ini juga kita bisa lakukan, kita amalkan ketika kita masih hidup. Kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah di dunia ini, dari kepedihan, dari namanya kesulitan, dari segala hal yang mungkin pelik bagi kita, rezeki mampet, rezeki sulit, permasalahan bertubi-tubi, musibah datang tak kunjung selesai, maka kalau kita ingin itu semuanya cepat selesai, Allah berikan jalan keluar, maka hendaklah kuncinya yang terbesar adalah kita
beristighatsah, meminta pertolongan, bertawasul dengan orang yang sangat dekat dengan Allah. Siapa? Yang pertama Rasulullah. Apakah cukup hanya Rasulullah? Boleh kepada siapapun yang dianggap orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, minal auliya wassalihin, minas sahabat, termasuk dari kan para sahabat, tabi'i, atau para orang-orang yang generasi orang-orang mulia setelah mereka. Ini yang harus kita paham dan harus dipahami. Dari kita meminta pertolongan itu akan menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi contoh. Nih, kita punya salah sama orang. Kalau kita langsung minta maaf sama orang, mungkin boleh jadi kita langsung dimarahi, atau boleh jadi bukan malah tambah selesai, atau kita langsung dimaafkan, mungkin malah masalah itu menjadi tambah sangat, mungkin bisa-bisa tambah kita bertengkar, atau kita tambah dimusuhi, atau makin akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi kalau kita langsung datang kepada orang tersebut meminta maaf. Bagaimana kira-kiranya supaya kita ini cepat mendapatkan maaf orang tersebut? Siapa yang bisa jadi? Kita cari orang yang dicintai orang itu, yang paling dekat dengan orang itu. Seperti siapa? Istrinya. Tolong, kamu kan istri, itu suamiku, tolong bilang saya ini minta maaf, saya punya salah sama dia, saya ingin berhubungan kembali, menjalin hubungan yang baik lagi, saya mengaku salah. Kira-kira kalau istrinya yang menyampaikan, akan lebih diterima apa tidak? Akan lebih diterima. Mungkin dengan omongannya istri tadi, suaminya itu bisa sadar, mungkin lebih hatinya menerima, hatinya lebih lunak, lebih mau mendengarkan daripada orang itu langsung datang kepada dia meminta maaf. Ini gunanya apa? Perantara. Ini kalau kita kepada Allah, siapa yang orang-orang yang paling dekat dengan Allah? Kita cari Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti Nabi Muhammad, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama, dari para auliya. Karena mereka lah pewaris para nabi, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu kita jadikan mereka itu perantara kita menuju Allah. Tujuan kita satu-satunya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari segala tujuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita butuh seseorang yang mendekatkan kita kepada Allah. Siapa? Semuanya pasti butuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pintu yang akan bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali pintu itu adalah pintunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak lewat pintunya Nabi, maka siapapun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Ini sudah mutlak, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ingin dekat dengan Allah, ingin meraih cintanya Allah, ya harus mendapatkan cintanya Nabi. Makanya sampai la yu'minu ahadukum, seseorang itu tidak dikatakan sempurna imannya. Ini yang berkata siapa? Nabi Muhammad. Karena Rasulullah tahu iman itu menjadi sempurna ya atau tidak, yang tahu ya Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Allah. Sampai beliau berkata seperti ini, tidak sempurna iman kalian. Sampai kapan? Hatta akuna, sampai aku
ahabba ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai daripada siapa? Min walidihi, dari orang tuanya. Orang mengaku tidak ada orang tua yang saya paling cinta sama orang tua di dunia ini. Ini berarti nggak mengimani hadis ini. Harus ada yang lebih dicintai melebihi dari orang tua. Siapa? Nabi Muhammad. Harus ada yang lebih diutamakan dari orang tua. Siapa? Nabi Muhammad. Bukan hanya itu saja, wa waladihi, siapa yang cinta kepada anaknya? Seseorang, bahkan orang tua itu rela berkorban untuk anaknya, walaupun mati sekalipun. Tapi harus lebih dari itu semuanya kalau itu berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih rela mati untuk Nabi Muhammad. Harus, karena menjadi syarat kesempurnaan iman seseorang. Wan nasi ajma'i, bahkan harus lebih cintanya seorang itu kepada semua yang manusia yang lainnya selain dua kategori ini. Ya, harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ahabba ilaina. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, ya Rasulullah, aku belum bisa cinta kepadamu melebihi dari keluargaku. Maka kata Nabi Muhammad, idan la yakmul iman ya Umar. Kalau begitu imanmu belum sempurna wahai Umar. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau sedih, Sayyidina Umar sedih ketika dibilang seperti itu, enggak sempurna imannya. Sedih. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari keluargaku, namun aku belum bisa cinta kepadamu melebihi dari cintaku pada diriku sendiri. Bayangkan ini. Tadi siapa yang gak cinta pada diri sendiri? Setiap orang mesti punya ego, mengutamakan dirinya di atas orang lain, walaupun itu untuk anaknya, walaupun untuk orang lain, mesti ada. Maka kata Rasulullah apa? Layak iman ya Umar. Masih imanmu belum sempurna wahai Umar, belum sempurna. Karena kau masih mencintai dirimu melebihi diriku. Maka beliau sedih dikatakan seperti itu, ya Allah, aku masih belum. Menangis ya Umar, menangis karena merasa dirinya belum bisa mencintai Nabi Muhammad di atas yang lainnya, bahkan di atas dirinya sendiri. Maka beliau merenung, kemudian sampai pada puncaknya beliau betul-betul cinta kepada Rasulullah, sampai akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh demi Allah, engkau lebih aku cintai sekarang ini dan untuk seterusnya daripada diriku sendiri. Sudah yang lain tidak dianggap, bahkan dirinya sendiri tidak dianggap kalau sudah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Al-an ya Umar, kamu la imanuk. Sekarang ini baru imanmu menjadi sempurna. Kalau tidak iman seseorang menjadi sempurna, maka segalanya tiada nilainya. Ya. Makanya itulah yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, lau kishifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai kata semua hijab ini dibuka oleh Allah untukku, aku bisa melihat surga, aku bisa melihat arus, misalkan semuanya dibuka hijab untukku, aku gak akan bertambah lagi yakin, karena sudah full, sudah sempurna keyakinanku kepada Allah dan keyakinanku kepada kekasihku Nabi Muhammad. Aku sudah gak butuh lagi melihat surga, aku gak butuh lagi, gak akan bertambah. Itulah keimanan para sahabat, yakin. Melalui siapa mereka seperti itu? Apakah mereka gak butuh perantara? Apakah langsung mereka itu seperti itu langsung tanpa Nabi Muhammad? Tidak sekali-kali. Mereka menjadi orang yang paling istimewa seperti itu
Karena mereka melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpegang teguh dengan Nabi Muhammad, bukan hanya di masa hidupnya Nabi Muhammad saja, bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka berpegang teguh, tidak luntur walaupun Rasulullah sudah meninggal. Mungkin kalau kita sangat sulit itu. Mungkin kita mengatakan kepada istri kita, aku cinta padamu. Mungkin karena saat itu istri kita di hadapan kita, dia ada di dekat kita. Namun kalau sudah meninggal dunia, apakah sama cinta kita kepada istri kita? Cinta yang hakiki di saat apapun dan kapanpun, di masa hidup ataupun sudah meninggal, cinta itu tidak akan pernah pudar. Itulah cinta yang hakiki. Allah menja'al hubbana lillah wa rasulih hubban la yataghayyar bi zamani wa waqti. Moga-moga Allah memberikan kepada kita cinta yang hakiki, yang tidak akan pernah pudar, yang dimakan oleh waktu dan zaman dan oleh keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Harapannya maafina fi na'afin wa tabalan fi man tawalik wa rizqan fi ma'suf wa syarra ma qadait. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.